oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila dia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan jualah yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila dia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan jualah yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Sebab tangan Tuhan jualah yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Dan tangan bukan dia kembali. Oke, terima kasih Bro Wi. Oke, semoga pujian ini memberikan semangat lagi kepada kita. Sebelum mulai saya akan menyapa dulu ada Pak Ayung sini. Pak Ayung, apa kabar? Shalom, ada Bro Arifin, ada Bro Arman Kalianto dan Carlos. Apa kabar Bro semua? Ya, baik, Di Tuhan kembali lagi. Ya, salam. Nah, untuk yang pertama cara kita mendengarkan mengenai airlift and landlift testimony yang dibawakan oleh Pak Richard Wijaya bernama istrinya mempunyai Linin Moy. Mempunyai 3 orang anak. Yang anak pertama menjadi pendeta Pandani, yang anak kedua yaitu Fenicia, dan anak ketiga Sieni B. Wijaya. Pekerjaan Pak Richard ini adalah pedagang dan jasa. Di FGVMI, member chapter Pelangi. Nah, aktif di Gereja Katolik Jakarta. Nah, hobi beliau badminton and traveling. Maka kelihatan masih bugar tuh. Ya kan? Kalau saya mau mendengarkan testimoninya yang dimana katanya 4 bulan, kalau gitu silakan Pak Richard waktunya. 10 menit Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih teman-teman semua. Terima kasih terutama chapter ANZ yang telah mengundang saya untuk bersaksi pada sore hari ini. Baik, nama saya adalah Yohanes Martinus Richard Wijaya. Saya bergereja di Gereja Katolik di Jakarta, Pluit, Stella Maris. Saya sungguh bersyukur boleh bergabung di Full Gospel. Sebetulnya saya sudah diajak di Full Gospel dari tahun 90-an. Tapi waktu itu saya tidak tertarik. Saya sudah aktif juga waktu itu di gereja. Dan waktu itu saya masih punya perusahaan, punya pabrik cat. Tapi satu hari, saya diajak oleh teman yang saat ini dia sudah pulang ke rumah bapak ya. Dia katakan kepada saya, Pak Richard, ayo dong pergi ke Medan, ikut pelayanan. Saya tidak tahu apa itu. Tahun 2002, bulan 10 tanggal 31. Nah, saya ikut pergi ke Medan yang disebut airlift. Sampai di Medan saya dijemput oleh Pak Hardi ini. Salah satu yang ada di Medan yang saya menjemput saya.
yang bersama-sama dengan saya adalah Pak Talasian Turi, ya, Pak Wim Sonda, Nayoan, nah, dan kemudian Pak Dali yang sekarang jadi National President. Wow. Saat itu saya tidak tahu apa yang akan dilakukan. Tapi saya diajak terus langsung ke Balige, Kota Ginjang. Wah, itu 6 jam perjalanan. Saya tidak boleh turun dari mobil itu. Saya di tengah, dijepit, jadi saya nggak bisa turun. Kalau saya di samping, mungkin saya lampu merah saya bisa turun itu ya. Karena saya pergi ke sana sebenarnya tujuannya untuk ke cabang perusahaan. Tapi saya sungguh bersyukur. Ternyata Tuhan itu sangat baik. Selama ini saya tuh mencari pelayanan yang bagaimana sih sebetulnya yang perlu dan saya harus bisa lakukan dengan sukacita. Nah, pada saat saya di sana saya melihat begitu teman-teman sukacitanya melayani. Sungguh luar biasa Full Gospel ini. Memberikan satu kesempatan semua para pengusaha yang mau untuk melayani. Dulu saya tidak mau, terus terang. Saya dulu pengusaha melayani hanya di gereja aja, sibuk aja dengan aktivitas gereja. Nah, sejak saya ikut Full Gospel, tahun 2002 waktu itu saya diajak, saya mengatakan, ya inilah tempat saya mau ikut melayani. Dan saya resmi pernah jadi presiden chapter 2003 di chapter Taman Anggrek. 2004 saya pernah jadi field rep, saya pernah jadi RD. Tapi sekarang saya memang tidak mempunyai jabatan apapun juga, karena saya sekarang ini seorang pewarta Katolik yang diutus khusus untuk memberikan apa yang baik bagi umat Katolik, yaitu membaca kitab suci sendiri. Saya belajar banyak justru di Full Gospel. Yang membuat saya selalu berkobar-kobar untuk melayani justru karena saya belajar banyak di Full Gospel. Saya setiap hari, sejak 2003 itu setiap hari membaca kitab suci. Dan merenungkan. Tadi pagi pun saya baca, setelah itu saya bagikan. Dan di Full Gospel inilah pentingnya ternyata salah satu pilar yang sangat penting yaitu I live and learn. Full Gospel ada 4 pilar ya, doa, teaching and training, I live and live, dan voice. Nah, saya merasakan betul-betul ini tempat yang sangat-sangat betul-betul membuat saya selalu berkobar-kobar. Maka saya mau melakukan dengan sukacita. Dan ternyata apa yang saya dapat, Tuhan jaga. Waktu dulu saya melakukan pelayanan hanya di gereja, punya miliatan pun rasanya nggak cukup. Nggak pernah cukup rasanya. Punya 10 mau punya 30, punya 30 mau punya 50. Nah, tapi justru pada saat saya betul-betul mulai melakukan pelayanan di Full Gospel ini, di I Live and Live, ya saya pergi kemana-mana, saya minta izin dulu sama atasan saya ini, Pak Hardi ya. Pak Hardi, boleh nggak saya pergi? Kalau boleh saya pergi nih. Kalau enggak, ya saya enggak. Jadi tetap saya minta petunjuk dari atasan, Direktur I Live and Live, dan segala kebutuhan saya dicukupin. Tuhan membuat saya betul-betul terperangah sendiri. Saya tidak punya penghasilan tetap. Saya tidak punya penghasilan tetap saat ini ya. Sejak tahun 2007, sejak pabrik saya tutup, saya tidak punya penghasilan tetap. Tapi Tuhan selalu mencukupin saya. Segala kebutuhan saya. Sampai I Live and Live punya biaya pun dicukupin dengan caranya Tuhan yang luar biasa. Amin. Dan bukan hanya dalam negeri loh. Sampai ke luar negeri. Memang saya tahun 2009 diberi kesempatan oleh Keuskupan Agung Jakarta untuk pergi ke China waktu itu. Kalau saya ngomong, saya mau pergi kalau pakai surat resmi ya. Wah, Pak Richard sudah gila itu, nggak mungkin lah ada surat resmi pergi ke China. Tapi ternyata saya diberi surat itu. Dan saya resmi diizinkan untuk datang ke sana. Dan saya pergi ke sana pun saya tetap mengatakan saya adalah orang Katolik yang aktif di Full Gospel. Dan di Hong Kong saya diterima oleh Full Gospel Hong Kong. Di Taiwan saya diterima oleh Full Gospel Taiwan. Itu yang saya alami. Justru Full Gospel ini betul-betul tempat yang luar biasa untuk kita semua melayani. Saya sudah merasakan ini. Bukan setahun, 2 tahun. Sejak 2003 saya mulai resmi bergabung menjadi member Full Gospel, membayar 100.000 setiap tahunnya sampai hari ini, sampai tahun ini pun saya masih membayar 100.000. Member PIT, itu namanya member. Jadi kita punya tanggung jawab, oke, saya seorang member Full Gospel. Dan saya sungguh bersukacita di I Live and Live ini. Saya merasakan kasih anugerah Tuhan betul-betul luar biasa.
Dia menjaga dan memberikan apa yang saya memang perlukan. Ya, Amin. memang perlu kita selalu bertanya. Tiap pagi saya selalu bertanya, Tuhan apa yang harus saya lakukan untuk memuliakan nama-Mu? Saya teringat dengan satu ayat yang luar biasa yang memang saya sangat tertarik, yaitu di Markus 16 ayat 15 yang bunyinya demikian. Markus 16 ayat 15. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Itulah yang menjadi patokan saya, maka saya mau melakukan itu. Dan di dalam perjalanan itulah terbukti Tuhan menjaga, memberikan segala kebutuhan. Bahkan ini nanti awal minggu depan ini saya diminta pergi lagi ke Tegal, Pekalongan, Purwokerto yang sedang, katakan mereka sedang down, tidak semangat. Saya bilang, oke siap. Dan puji Tuhan, minggu ini pun Tuhan sudah siapkan dananya loh. Nah ini yang saya betul-betul, Wah, luar biasa. Tuhan. Nah, dagangnya kecil-kecil, dagangnya cuma makanan aja. Saat ini saya cuma dagang makanan aja, nggak dagangnya besar-besar. Tapi saat nanti awal bulan depan saya diminta berangkat ke sana, Tuhan siapkan. Minggu ini saya sudah diberi satu bisnis yang, ya puji Tuhan, mencukupin untuk biaya berangkat. Nah, itulah kuasa Tuhan. Airlift and Landlift ini satu tempat untuk teman-teman, ayo jangan sungkan-sungkan, pergilah. Pergi kemana Anda memang bisa pergi dan diutus untuk memberitakan kabar sukacita. Dan saya telah mencoba melakukan ini. Memang setiap hari harus terus bertanya kepada Tuhan, apakah Tuhan berkenan. Dan kalau Tuhan berkenan, pasti Dia siapkan semua kebutuhan Anda dan saya untuk melakukan hal. Di Full Gospel ini justru pilar ini, divisi inilah yang akan membakar semua teman-teman untuk lebih semangat lagi. Percayalah, Anda semangat untuk melakukan airlift atau landlift, ya itu pasti akan melihat sendiri nanti berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Kebetulan di sini ada Pak Tato ya yang ikut selama 4 bulan kemarin dengan saya. Dia sendiri merasakan betapa Tuhan itu menjaga dan memberikan segala kebutuhan yang kami butuhkan, yang kami perlukan dalam perjalanan-perjalanan. Dan yang penting lagi, Tuhan menyiapkan sukacita dan kesehatan. Ini yang saya betul-betul dapatkan. Kesehatan itu hanya Tuhan yang bisa berikan. Dulu waktu saya belum melayani di Full Gospel, saya sering sakit-sakitan. Tapi sejak saya melayani di Full Gospel tahun 2003, 19 tahun. 19 tahun saya diberi kesehatan yang saya tidak masalah. Hanya Tuhan yang bisa berikan kesehatan itu. Maka teman-teman, mari lakukan apa yang Anda bisa lakukan di Full Gospel, terutama di Airlift and Landlift. Di sini Anda akan mendapatkan yang Tuhan telah siapkan untuk Anda dan saya. Kiranya kesaksian saya ini akan membakar teman-teman semua untuk terus di dalam Full Gospel dan maju dengan Landlift ataupun Airlift. Be strong in the Lord. FGB Man. FGB Man, Pak. Luar biasa, Pak. Terima kasih kesaksian saya. Makasih, Pak. Amin. Terima kasih, Pak Richard. Waduh, kalau dilihat dari Pak Richard itu punya kesaksian benar-benar juga hampir terjadi di diri saya nih. Saya baru tahun lalu bulan 12 diajak Bro Adam. Tiba-tiba sekarang saya sebagai RDD di Airline Lift dengan orang-orang yang luar biasa di Australia ini. Saya senang bisa berkumpul dengan mereka. Saya juga senang bisa diberkati oleh mereka, di mana FGB Man ini yang membuat saya ingin melayani Tuhan yang lebih baik. Terima kasih Pak Richard. Semoga saya bisa menjadi Pak Richard yang ke depannya. Ya kan? Nah, sebelum kita Yesus. Ya. Jadi pengikut Yesus. Ya. Masing-masing punya kelebihan sendiri. Percaya, Anda punya kelebihan sendiri, Pak Tom. Siap. Ya. Ya, dengan dukungan juga teman-teman di sini, saya pasti tidak bisa sendiri saja, tapi saya tetap berdoa karena saya percaya teman-teman di ANZ ini selalu mendukung untuk saudara-saudaranya yang di sini. Betul, teman-teman? Betul. Oke. Amin. Ya, amin. Nah, tuh Bro Andrew tuh yang paling gencar untuk selalu mensupport. Ya, terima kasih yang lain juga
yang Tadi baru udah bilang datang. amin bro, cuman lupa masih Iya. di mute. Iya, semuanya mute. Oh iya. Ya, saya percaya sebelum kita mendengarkan sharing dari Pak Hardi, mungkin sekali lagi kita mendengarkan pujian Bro Wi yang lagu kedua untuk teman-teman di sini pada malam hari ini. Terima kasih. Oke, thank you bro. Ya. Lagu ini selalu mengingatkan saya ya. Jadi apapun yang kita lakukan tuh kita harus tetap melihat hati kita gitu. Ya. Jadi jangan cuman kelihatan aja kita doing something for God, tapi kita akhirnya kita untuk mulut kita sendiri gitu loh. Ya. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Tak kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati tetap setia. Thank you. Luar biasa, Wi. Terima kasih, ya kan. Sekali lagi terima kasih Widharma pujiannya. Ya, kita mulai ke acara yang kita tunggu-tunggu, yaitu sharing dari Pak Hardi. Pak Hardi ini adalah National Director Airlift and Landlift Indonesia. Kalau yang belum tahu dan mungkin yang udah kebanyakan tahu di sini karena para leader. Dan Pak Hardi ini mempunyai istri bernama Deborah Tan dan dikaruniai anak, 2 orang anak, yaitu Corin Wijaya dan Andrian Wijaya Putra. Betul ya Pak? Lalu pekerjaannya sebagai kontraktor. Kalau gerejanya itu di Rehoboth. Di mana tuh Pak Rehoboth? Di Jakarta ya? Kelapa Gading ya. Ya. Nah, waktunya ini adalah memang kita membawakan tema why mengada airlift and landlift.
kami sebagai FGB Men yang di INZ, Pak, memang terutama saya yang baru, memang butuh arahan dan banyak pertanyaan mungkin nanti setelah Pak Hardy menceritakan, kita kasih teman-teman di sini untuk Q&A. Jadi untuk waktunya Pak Hardy, silakan. Saya kasih waktu sebenarnya 10-20 menit. Kita mulai, Pak. Terima kasih, Pak Hardy. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami ucap syukur dan berterima kasih untuk sore hari ini maupun malam di Australia. Kami percaya ini adalah satu kasih dan anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Ampuni kami Tuhan, layakkan kami, urapi kami semua Tuhan. Saat ini kami rindu ya Tuhan diperlengkapi dengan firman-Mu. Berbicara pada setiap kami masing-masing supaya kami dapat memahami kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Selamat sore, selamat malam semuanya. Terima kasih hari ini saya diberi kesempatan untuk berbicara tentang airline leave. Tadi Pak Richard sudah sebut, saya juga pertama ikut airline leave itu di 2002 sama Pak Richard. Dia masih ingat tahunnya, saya udah nggak ingat tahunnya. Kebetulan waktu itu dari tim dari nasional, iya, tim dari nasional ke Medan. Jadi waktu itu saya masih di regional dan Full Gospel ini saya mau katakan luar biasa. Wadah ini adalah wadah yang luar biasa. Apalagi kita yang sudah di Full Gospel ini melalui Airlift Land Live ini kita pergi kemana-mana supaya kita tahu. Yang saya dapat satu ayat aja dari pertama sampai hari ini karena saya bisa bertahan di Full Gospel itu di Matius 9 ayat 13 sebutnya berbunyi begini. Jadi pergilah, pelajari arti firman ini. Yang kuhendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa. Jadi saya pikir kalau kita di Full Gospel ini sebagai bengkel. Jadi kita belajar di Full Gospel dan kita tidak usah takut dengan masa lalu kita. Karena kita setiap orang tidak ada yang sempurna. Yang sempurna itu hanya Yesus. Jadi Tuhan memang datang cari orang yang tidak sempurna. Dan dulu saya mau gabung di Full Gospel ini, saya merasa, loh, saya orangnya hidup gak benar. Mana mungkin di gereja itu orang suci semua. Itu pikiran saya dulu, yang saya belum tahu kebenaran. Dan tahun 92-93 saya sebenarnya sudah tahu Full Gospel. Tapi yang saya tahu tuh Full Gospel itu apa saya nggak ngerti. Yang saya mengerti itu businessman dan internasional. Itu yang membuat saya tertarik di Full Gospel ini. Jadi di Full Gospel ini sebenarnya kita menjangkau itu orang-orang awam. Kita nggak perlu terlalu banyak khotbah, kasih tahu yang ini, itu yang terlalu dalam. Mereka juga nggak ngerti. Yang kita jangkau itu adalah orang-orang awam. Seperti saya, dulu saya nggak ngerti apa-apa. Apa itu orang Farisi, apa itu hukum Taurat dan sebagainya, saya nggak ngerti. Dan ketika saya di gereja, hampir 10 tahun lebih saya juga nggak ngerti apa-apa. Baca Alkitab ya baca. Begitu baca, lewat aja lupa. Apa-apa kita nggak ngerti. Jadi mesti ada yang menjelaskan kepada kita. Jadi firman Tuhan itu katakan, jadi pergilah. Sebelum kita pergi, kita harus pelajari arti firman itu. Setidaknya kita harus tahu sedikit tentang kebenaran. Dan ketika kita sudah tahu kebenaran, apakah kita sudah luput, sudah ada hidup ini udah gak ada masalah? Tidak. Saya mau katakan, saya sebelum di Full Gospel ini, saya juga sama Pak Richard, seorang perokok yang berat. Ya. Tahun 98, saya di Full Gospel, saya didoakan, walaupun saya belum dalam Tuhan waktu itu. Saya didoakan, malam itu saya bisa lepas rokok. Sampai hari ini saya sudah tidak pernah merokok lagi, dan saya suka judi, karaoke, diskotik, itulah kehidupan lama saya. Dan melalui wadah Full Gospel ini,
saya banyak belajar. Dan ketika sudah saya kenal Tuhan, 2002 saya dibaptis, nggak lama itu mungkin sebulan lah, saya ikut dengan Pak Richard, tim mereka dari Jakarta. Saya bersama dengan mereka pergi 2 malam itu kalau nggak salah, 1-2 malam lah kami, 2 malam kalau nggak salah. Dengan NP sekarang, kami sama-sama pergi, Pak Nayoan, Pak Talasian Turis, wah, banyaklah yang saya lihat di sana. Terus banyak mujizat yang terjadi saat itu. Dan Airlift Landlift ini, saya dengan seorang teman, itu dokter spesialis, dia bilang sama saya gini, Hardy, you tahu kalau saya ikut kamu Airlift Landlift, kebetulan saya di Airlift Landlift ini, saya waktu di regional, saya dipercaya sebagai direktur juga, RDD di regional. 2 periode. Jadi tugas saya harus Airlift Landlift terus. Mungkin ya ini panggilan Tuhan ya. Terus terang aja, kadang keluarga juga ngeluh, apa sih yang lu dapat? Pergi sana habis biaya, ini itu. Tapi percayalah, Tuhan pasti cukupkan. Dan di Airlift Landlift ini, saya jalan sudah hampir seluruh Indonesia, mulai Sabang sampai dengan Merauke. Kalau internasional itu saya paling ke Singapura dan Malaysia aja, Taiwan gitu ya. Kalau mungkin yang ke lain-lain tempat, saya mungkin bahasa Inggrisnya saya nggak begitu itu. Jadi maka undang saya bicara di sini, saya kasih tahu dulu, gimana pakai bahasa Indonesia? Siap, dia bilang Pak Adam. Jadi jadi saya pakai bahasa Indonesia yang oke lah kan. Dan saya mau katakan Airlift Landlift ini kita bersama 4 pilar departemen. Kita nggak bisa jalan sendiri-sendiri. Pak Richard ini adalah salah satu tim kita di nasional untuk Airlift Landlift. Tadi saya baru ketemu dengan nasional presiden kita, dengan Pak Dali. Kami berdua bicara banyak tentang Pak Richard. Ya, beliau juga oke-oke aja. Saya juga oke-oke aja sih. Karena Pak Richard ini sudah kenal lama dengan saya. Dan saya sebelumnya saya telepon beliau, Pak Richard, ikut saya di tim nasional. Oh jangan, dia bilang. Mungkin dia doa-doa gimana. Akhirnya dia setuju. Jadi saya masuk dia di grup Airlift Landlift ini. Karena Airlift Landlift ini kita nggak bisa sendiri. Kita harus punya tim. Nggak bisa sendiri. Ya. Jadi Airlift Landlift ini tujuannya untuk apa? Untuk membangun hubungan dengan sesama anggota FGBMFI. Melalui pengalaman dalam pelayanan, 4 pilar, dan membangun chapter baru. Itu tujuan kita. Dasar ini adalah perintah Tuhan Yesus dan perintah persekutuan FGB MFI. Di Matius 28 ayat 19 katakan, karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku dan baptis mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Itu ayat untuk Airlift Landlift. Dan visi kita, Tuhan perlihatkan kepada Demos bahwa begitu banyak orang kelihatan hidup. Sesungguhnya mereka mati. Mati bukan mati jasmani, tetapi mati secara rohani. Ya. Apa yang kita lakukan? Pertama, kita berbagi pengalaman tentang 4 pilar Departemen FGB MFI. Dan program masing-masing departemen itu sudah ada. Di 4 pilar itu pertama itu doa, yang kedua TNT, yang ketiga Airline Lift, sekarang ditambah dengan sosial, yang keempat VICT. Jadi masing-masing punya program masing-masing. Jadi untuk Departemen doa, saya lihat Kuayung ada juga, mungkin nanti Q&A Kuayung bisa bantu tambahkan. Untuk program doa, mereka setiap hari Senin dan hari Rabu itu mereka lakukan itu luar biasa. Dan Kuayung terus sering sama saya juga pergi kemana-mana, beliau bawa doa, saya bawa tentang Airlift Landlift. Karena Airlift Landlift ini kita tidak masuk ke departemen lain, karena kita sebagai penghubung saja Airlift Landlift ini. Hubung ke regional, yang mau kemana,
Nah, itu tugas-tugas Airlift Landlift. Dan sekarang ditambahkan dengan sosial. Jadi saya minta regional di ANZ kalau bisa ikut program donor darah. Dan kedukaan juga. Tentu itu sesuai dengan kebutuhan. Kalau kedukaan, tentu dari nasional tidak bisa urus seluruh Indonesia karena terlalu luas ya. Dari nasional itu khusus untuk nasional buat aja ditangani oleh Departemen Nasional. Dan yang lain mungkin dibantu dengan regional masing-masing wilayah. Kadang kita lihat itu banyak orang yang kedukaan itu ya ke gereja besar. Terus kadang setelah ada kematian atau kedukaan gitu, mau cari siapa? Dia nggak ngerti. Jadi kita orang Full Gospel ini punya tim untuk membantu. Dan regional pun juga punya tim. Karena dari nasional nggak mungkin bisa turun sampai seluruhnya. Maka kita minta RDD bisa kerjasama dengan NDD di nasional. Ya, jadi program dari nasional, mohon RDD sesuai dengan departemen masing-masing. Ya. Yang kedua, kita mengingat pelayanan FGBM-FI itu yaitu kuasanya di dalam pertemuan chapter meeting, member meeting, disitulah yang memperkuat kita. Oleh karena anggotanya yang hidup dalam kepenuhan serta berdoa, berpuasa, itu mungkin departemen doa. Nanti kita ini bisa kita ajak Pak Ayung, kalau Pak Richard masih ada waktu ya sama-sama kita supaya jelas untuk ANZ ya. Yang ketiga kita membagikan pengalaman akan manfaat majalah Voice. Karena majalah Voice ini salah satu pilar di Full Gospel ini. Mereka VICT sekarang, yang programnya yang 4 sisi dengan Voice itu ya. Nah, itu 4 pilar. Karena kita 4 pilar ini tim, kita nggak bisa sendiri-sendiri. Jadi kita masing-masing departemen sudah punya program masing-masing. Dan tadi yang kita lakukan ke luar Airlift itu, apa yang kita lakukan? Mengadakan outreach kita, ya, supaya mereka tahu. Kalau outreach itu bukan khotbah yang kita utamakan, tapi kesaksian yang itu lebih penting. Yang kelima itu program nasional tadi saya sampaikan donor darah, itu tolong dibantu di ANZ ini supaya donor darah itu kita bisa tercapai, bisa menyelamatkan jiwa sekaligus memenangkan jiwa melalui donor darah. Kita harus perhatikan hal-hal berikut. Pertama, tidak mengadakan meeting pada hari Minggu dan hari besar Kristiani. Karena Full Gospel bukan gereja. Ya, kita harus pertegas di situ, tidak menjadikan ini sebagai sarana untuk pelatihan berkhotbah. Tadi kami baru bicara juga dengan NP, dengan Pak tim juga BPMC, terus departemen juga kami ketemu. Kalau kita ke daerah sebaiknya kita kesaksian dan waktunya 5-7 menit. Kalau Pak Richard kita kasih 10 menit nggak apa, beliau senior itu. Jadi itu sebaiknya kesaksian itu. Pelayanan ke gereja itu bukan pelayanan FGBM-FI, tetapi itu pribadi. Karena atribut FGB tidak dipasang di tempat dan selama acara. Ya, kalau hari Minggu kita kadang Airlift, hari Minggu senggang diundang gereja, jangan bawa Full Gospel. Jadi itu pribadi. Ya, yang penting ini prosedurnya yang kita harus tahu. Prosedur Airlift Landlift ini kita tidak membebani regional. Kita harus jadi berkat. Dimanapun kita harus jadi berkat. Pertama, kita tunjukkan koordinator perjalanan. Ya. Yang kedua, sebelum kita pergi, kita hubungi bagian Airlift Landlift, nasional, bagian nasional, regional, bagian regional, asal dan tujuan yang jelas. Ya. Informasikan kepada NVP, RP,
atau chapter presiden, VREP, RD setempat. Jadi airlift landlift ini tidak harus dari nasional ataupun regional. Kalau chapter mereka punya hati, mereka mau airlift landlift ya silakan aja, gak ada masalah. Jangan terlalu kita buat aturan terlalu ini kaku gitu. Kita beli kebebasan aja. Yang penting sesuai dengan manual FGB MFI. Kita harus libatkan anggota setempat dalam setiap aktivitas agar terjadi kebersamaan. Dalam libatkan RDD 4 pilar FGB MFI supaya terjadi kerjasama yang baik. Ya, seluruh peserta yang ikut perjalanan pelayanan airline lift sebaiknya sudah pernah ikut TNT, ya, supaya mereka tahu setidaknya ya. Nanti malam ini jam 7 waktu Indonesia Barat itu ada TNT juga untuk VREP dan RD. Tapi tadi kami sudah bicarakan juga dengan Pak Benny, tadi siang kami ketemu, saya bilang kalau bisa jangan VREP dan RD aja. Kalau bisa chapter presiden, member yang punya hati ya silakan aja kasih ikut. Jangan terlalu kaku. Jadi mereka setuju. Kalau hari ini bagi yang teman-teman mau ikut, ya silakan aja. Ya. Yang terakhir ini mungkin yang saya sampaikan, waktunya lebih kurang udah 20 menit. Saya sebenarnya mau kesaksian juga udah nggak bisa, Pak Richard ada kesaksian sama mengenai pembiayaan. Setiap peserta membiayai dirinya sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, semua pengeluaran untuk outreach meeting sebaiknya dibicarakan terlebih dahulu dengan regional atau chapter yang akan dikunjungi. Jangan kita pulang jadi beban buat mereka. Ya. Jadi kita lakukan yang simple, jangan buat segala sesuatu jadi rumit, ya. Kita fokus. Yang paling saya sukai adalah berani membuang aktivitas yang tidak perlu. Kita harus fokus yang perlu-perlu aja. Kita buat efektif, merupakan pencapaian tanpa memikirkan biaya dan energi ataupun tenaga. Yang tadi Pak Richard sudah bilang, kita harus berani berkorban. Tuhan tidak pernah mau menghutang. Ya. Tujuan kita adalah memenangkan jiwa-jiwa dan memenangkan orang-orang awam. Rancangan yang cermat tidak akan mengubah dunia. Struktur yang baik, organisasi yang mendunia, tidak akan menyelamatkan satu jiwa pun. Semua pertemuan, konvensi, bahkan uang Anda tidak berarti apa-apa tanpa Roh Kudus. Saya kira itu aja. Nanti kita Q&A, mungkin berapa menit, Pak Richard ada waktu bisa bantu, Pak Ayung. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati ya. Terima kasih Pak Ardi. Waduh, dengan waktu 20 menit aja sudah sekian banyak informasi yang kita dapatkan sebagai Departemen Airline Lift and Land Lift. Terima kasih. Nah, teman-teman, di sini kita ada acara Q&A yang dimana tadi Pak Hardi jelaskan segitu banyak dan ada sosial. Nah, itu hal yang baru juga buat di INZ ini. Dan sekarang saya sapa dulu, ada Pak Vincent, lalu ada Pak Rudiap. Shalom, Pak. Wah, ini ada senior-senior di dalam nih semua ya. Wah, ya. Shalom. Halo, terima kasih banyak Pak bisa join. Saya Taufik. Ya, terima kasih dan yang coba untuk teman-teman sebelum saya buka untuk pertanyaan dari kalian, ya sebenarnya saya juga ada bertanya sendiri kepada Pak Hardi, yang dimana saya sebagai abdi di Airline Lift NZ. Memang saya ini Pak baru ditugaskan bersama Bromexi. Bromexi itu ada di sebelah West Australia, saya di East, jadi di East Coast. Nah, saya yang menghandle untuk sebelah sini kata Bro Adam. Kalau di West itu Bro Maxi. Nah, kami ini berkoordinasi selalu untuk apa kita mengadakan airline lift, dan saya lihat di ANZ ini baru kami berdua Pak Ardi. Kalau saya lihat tadi Bapak menceritakan Indonesia itu setiap ininya ada tuh tim-timnya, ya kan? Nah, memang
tujuan saya ke depan, saya akan membuat satu tim juga, tim kecil, terutama seperti yang ada sekarang di Melbourne, yaitu Pak David Wongso sebagai chapter presiden, dan ada Pak Kalianto di Gold Coast, ya kan? Nah, itu akan saya rangkul atau kita akan coba datangkan untuk mencari salah satu menjadi tim saya juga gitu. Maksudnya untuk ada airline lift-nya. Karena saya tidak bisa selalu menyelenggarakan airline lift ini terus-terus dari ide saya. Karena setiap chapter pasti kan punya ide sendiri. Dia mau mengembangkannya, ya kan, dengan keanggotaannya. Seperti itu, Pak ya. Jadi itu ke depan yang saya mau bangun di ANZ. Jadi saya minta juga bantuan teman-teman di sini. Semoga kalau menemukan seseorang yang punya talenta atau sleeping giant buat masing-masing kota, bisa dirangkul, ditangkap, nah bisa diinfo ke kita, terutama ke Bro Adam atau ke saya gitu. Karena bisa membantu, kalau kita bekerjakan sesuatu bersama tim, itu lebih kenceng jalannya ketimbang sendiri gitu. Ya Pak Ardi ya. Bagaimana kalau ide seperti itu Pak Ardi? Bagus. Jadi kalau kita airline lift ini, kita ini sebagai motor aja. Kita untuk penghubung ke regional mana yang kita mau kunjungi. Kalau lebih baik kita libatkan 4 pilar. Kita kan punya player, kita ambil dari sana 1-2 orang, terus TNT, kita ambil VICT, dan bagi member ataupun chapter presiden yang punya hati mau ikut ya silakan saja, nggak masalah. Dan airline lift ini kalau sudah ikut teaching training ya sebaiknya yang sudah pernah ikut. Kalaupun belum pernah ikut TNT ya silakan aja, nggak apa-apa sebagai tim, ya. Dan mereka ke depan mungkin ya bisa lebih dari kita itu. Ya, kita kasih kesempatan aja, nggak apa-apa. Saya kira itu, Pak. Oke, Pak Ardi, makasih. Coba yang lainnya, teman-teman, kesempatan nih, ada Pak Ardi, mungkin ada pertanyaan. Coba saya cek. Siapa yang mau bertanya? Bro Adam? Ya, saya tanya dah. Pak Ardi, terima kasih Pak untuk sharingnya dan juga Pak Richard. Pertanyaan saya itu, nah, contohnya misalnya kita mau airlift dan landlift ke satu daerah di mana mereka merasa mereka belum punya, maksudnya chapternya belum tumbuh atau belum ada, jadi masih benar-benar baby gitu. Tapi kita tahu, saya dan Bro Taufik tahu kita tuh perlu datang ke sana. Tapi yang mau didatangi itu merasa kalau mereka itu masih sangat baby. Jadi dia pikir, aduh nanti nggak enak, kalian datang 6 orang, di sini kita cuma ada 3-4 orang. Nah itu menurut Pak Hadi gimana Pak? Baiknya jalan saja atau tunggu sampai mereka tumbuh lebih gede sedikit gitu? Bagaimana Pak? Jalan aja, Pak. Jalan aja Pak. Kalau seperti itu kita jalan saja. Tuhan tidak pernah lihat jumlah, tapi dia lihat orang yang punya hati. Kalau kita pergi itu pasti Tuhan gerakkan. Jangan takut Pak dengan pelayanan. Tuhan tidak pernah tinggalkan Pak. Kita sudah pernah alami. Kadang airlift itu kita pergi ke sana, tim itu 7-8 orang sampai sana 2 orang 3 orang kita layani Pak. Nggak masalah. Jangan jadi masalah seperti itu Pak. Jalan aja Pak. Amin. Kita minta tim doain terus, pasti itu chapter itu akan berkembang. Ya, memang mesti mulainya dari sana ya Pak ya? Iya, jalan aja Pak. Ya. Siap. Oke, Taufik, confirm. Siap. Tanggal 9 kita berangkat. Tanggal 9 kita berangkat. Terima kasih Pak. Coba dari siapa lagi? Nah, Bro Halim nih. Silakan Bro Halim. Iya, makasih Bro Taufik. Pak Ardi, saya mau tanya nih Pak. Apakah hanya chapter yang kuat atau yang sehat yang boleh mengadakan airlift or landlift, atau chapter yang baru bertumbuh nih Pak, baru mulai chapter, baru mulai member meeting,
harus apa namanya, apakah boleh Pak mengadakan airlift and land lift? Itu yang pertama Pak. Yang kedua, apakah diadakannya itu yang mengadakannya hanya per chapter atau gabungan dari chapter Pak? Iya. Nah yang ketiga Pak Hardi, apakah airlift and land lift ini hanya diadakan di luar kota Pak? Maksudnya ke kota yang lain. Kalau dalam satu kota sesama Sydney, apakah itu bisa dinamakan airlift and land lift atau tidak, Pak? Makasih, Pak Hardi. Oke, terima kasih Pak Halim. Yang pertama tadi kita tidak sebut chapter kuat ataupun lemah, dan sekarang kita tidak menilai seperti itu. Kita fokus saja chapter yang membutuhkan kita. Kalau mereka undang, kita datang aja Pak, nggak ada masalah. Itu yang pertama. Yang kedua itu gabungan itu boleh-boleh aja Pak. Memang airlift and land lift ini nggak bisa sendiri. Kita harus punya tim. Yang member yang punya hati dan chapter lain yang punya hati mau sama-sama pergi ya boleh aja silakan Pak. Itu yang kedua. Yang ketiga tentang luar kota Pak. Di sini kita kan udah jelas airlift land lift ini ya. Airlift itu melalui udara, land lift itu melalui darat. Kalaupun melalui laut, kita tambah namanya sea lift. Kalau untuk antar kota, kita buat city lift aja, Pak. Jadi kalau kita kunjung ke sana, ya seperti biasa aja, Pak. Buat member meeting, beberapa orang ya nggak masalah. Kalau untuk airlift land lift ke sana itu, ya kalau untuk chapter yang nggak banyak kan nggak harusnya outreach, kita boleh member meeting ataupun chapter meeting. Itu aja, Pak. Silakan jalan, nggak apa-apa. Jelas ya Pak Halim? Ya, jelas nggak Bro Halim? Iya, maksudnya yang nomor 3 Pak, apakah airlift and land lift itu biasanya yang Pak Hardi lakukan, misalkan Pak Hardi tinggal di Jakarta, apakah berkunjung ke Jakarta juga? Apakah itu disebut airlift and land lift, Pak? Apakah itu agenda dari airlift and land lift atau keluar dari Jakarta, Pak? Oh, itu kalau sama-sama di Jakarta land lift aja Pak, land lift. Ya, kalau di luar dari Jakarta yang melalui pesawat kita sebutnya airlift Pak. Jadi contohnya seperti DKI 1 ke DKI 4 gitu Pak. Misal. Itu land lift itu. Ya, oke. Ya. Jadi ya memang saya ini sama Bro Halim tadi siang ada sedikit dapat masukan Pak, di mana Taufik ini punya ide di mana di Australia Sydney ini punya 3 chapter. Sydney CBD, Sydney One, dan Sydney Millennial. Di mana program kami sekarang melakukan chapter meeting setiap minggu keempat setiap bulannya. Berarti 3 chapter itu berkumpul. Nah, kalau sekarang minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, itu dibuat member meeting, Pak. Jadi masing-masing terpisah membuat meeting masing-masing untuk menguatkan member-member di masing-masing tempat. Tapi saya karena berpikir, karena saya di Sydney ini kegiatannya tidak hanya harus keluar kota aja, saya berpikir kalau Sydney CBD kadang-kadang mengundang Sydney Sydney One untuk berkumpul gitu Pak. Jadi seperti itu bagaimana Pak Hardi? Jadi mungkin kami saya sama Halim jadi jelas gitu. Karena kalau lihat dari HDRRT yang di-sharing oleh Teaching and Training yaitu Bro Halim, kunjungan ke chapter kota lain baik dalam negeri maupun luar negeri dengan tujuan membangkitkan chapter yang lemah dan tidur atau untuk mendirikan chapter baru. Nah, seperti itu. Jadi tolong arahan. Silakan Pak. Ini pengalaman saya waktu dulu saya 2003 membuat chapter baru, Bang. Chapter baru. Nah, fungsinya dari Philrep ini sangat penting sekali. Fungsi Philrep sangat penting. Philrep pasti membawahin 2 sampai 3 chapter. Jadi sesama kota itu memang ada masing-masing Philrep. Kalau keluar kota, jujur seorang presiden baru rata-rata kenalannya masih sedikit sekali ya. Dan minta tolong Philrep-nya bahkan sampai ke RD-nya untuk kunjungan ke luar kota bahkan ke luar pulau. Nah kalau dalam kota yang setelah chapter saya waktu dulu sudah mulai kuat, membernya udah mulai banyak, udah 20 lebih. Kami tukar mimbar yang disebut waktu itu 2004-2005 itu sama-sama dalam kota
Nah, itu VREP sangat penting. VREP RD itu sangat penting sekali tugasnya. Mereka yang harus membantu chapter presiden atau chapter yang baru tumbuh itu untuk melayani di chapter yang lain, yang akan membuat nanti para membernya bersemangat. Ya. Dan itu kami lakukan 2004-2005. Maka pada saat tahun-tahun itu, hampir setiap tahun kita melahirkan chapter baru. Siap. Nah, moga-moga nanti malam kalau ada yang sempat bisa ditanyakan tuh, apa tugas VREP, apa tugas RD. Ini tugas RD dan VREP penting, mendukung sepenuhnya kegiatan chapter presiden. Waktu saya jadi chapter presiden, VREP dan RD saya itu sangat-sangat mendukung sekali, selalu mengatakan, ayo Pak Richard, mau pelayanan di mana? Nah, saat itu kan saya orang baru. Jadi saya bilang, ayo mau ke Pekalongan, ayo mau ke Semarang, ayo mau ke Medan, ayo mau ke mana saja. Nah, itu tugas RD dan VREP yang membantu untuk menghubungkan. Jadi terjadilah pelayanan, dan di dalam pelayanan itu berusahalah mengajak member baru. Karena member baru itu akan merasa, loh ini loh yang saya mau. Nah, dari situlah kita bisa mendapatkan member baru, akhirnya terus bertumbuh. Itu pengalaman 2004, 2005, 2006, di mana chapter kami mungkin saat ini yang lahir dari chapter Taman Anggrek ataupun Pelangi itu sudah lebih daripada ada kali 100 kali ya. Saya udah nggak tahu deh lahir chapternya di mana, saya juga nggak tahu. Nah itu Pak Rudia pun ada tahu, Pak Vincent pun ada tahu. Kebetulan ada di situ. Jadi memang ini penting sekali. Justru chapter yang baru itulah yang harus diberi kesempatan untuk landlift ataupun airlift. Dan itu wewenangnya ada di tangan presiden chapter yang minta tolong kepada VREP dan RD. Dan tugas VREP dan RD itu adalah menolong chapter presiden supaya presiden punya wewenang itu kelihatan gitu. Itu ya pengalaman saya sudah lakukan ya waktu 2004, 2005, 2006. Kira-kira begitu. Terima kasih Pak Richard. Masih ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada silakan pertanyaan, bro. Ya, silakan bro. Ya. Mungkin sorry sebentar. Sebelum saya ini Pak, tadi kan Pak Richard sudah menyampaikan. Yang ingin saya tanyakan mungkin begini Pak, apakah itu, karena begini Pak, saya dari bidang TNT Pak, dari Departemen TNT, apakah itu wewenang dari VREP dan RD, atau itu adalah wewenang dari Audit and Landlift? Chapter presiden Pak. Itu wewenang chapter presiden Pak. Minta tolong. Nah, chapter presiden mau pelayanan kemana, minta tolong ke RD VREP. Jadi RD VREP itu bukan atasan yang bisa memerintah chapter presiden. Masih ingat waktu kemarin ya, bulan yang lalu di mana kita saling bertemu kan, bahkan Pak Dali sedih, wah saya lebih baik jadi chapter presiden, lebih punya wewenang daripada nasional presiden. Itu Pak Ardi ada itu. Nah semua itu chapter presiden punya wewenang penuh. Kita hidupkan chapter presiden punya wewenang, maka nanti chapter itu akan bertumbuh. Iya. Jadi wewenangnya di chapter presiden semuanya. Kembalikan wewenang itu ke chapter presiden. Tapi memang VREP dan RD mendukung. Itulah yang namanya pelayanan saat jadi VREP, jadi RD bukan pemerintah, tapi mendukung chapternya supaya chapter itu bertumbuh, menambah member dengan melakukan pelayanan airlift and landlift. Cukup jelas Pak Alim? Jelas Pak, terima kasih Pak. Saya juga jelas Pak Richard. Terima kasih. Oke, thank you ya. Saya mohon live dulu nih. Iya, Pak Richard. Terima kasih. Oke, sampai ketemu semuanya ya. Sampai ketemu ya. Pak Ardi jangan tinggalkan kita dulu. Thank you Pak Richard. Thank you Pak Richard. Ya Bro Alim, jadi kita udah ada masukan nih ya dari Pak Ardi dan Pak Richard. Nanti kita bahas lagi. Nah, untuk para presiden chapter nih, saya kasih waktu untuk coba ada pertanyaan nggak? Pak Sydney One, Sydney CBD, dan ada juga Bongso sudah angkat tangan. Siapa tuh? Ya silakan. Bongso, silakan Pak. Ya, selamat malam semuanya. Saya baru di Full Gospel. Dulu di pelayanan gereja saya di Jakarta, gereja besar. Lalu pengurusnya itu ya kalau dibilang pengurus ya title-nya kepala seksi apa. Lalu sekitar waktu pelayanan di Family First saya mulai mengenal Full Gospel kan. Lalu saya agak dapat kesan kok ini di Full Gospel semua pengurus tuh title-nya gede-gede semua gitu. Nah, kayak waktu dulu saya kerja di bank asing kan semua vice president gitu kan, senior vice president gitu. Nah, barangkali
pasti ada filosofinya kan. Nah, jadi karena saya sekarang ditunjuk jadi chapter presiden, suatu waktu kalau ditanya sama orang, kira-kira gimana jawabnya gitu. Karena ibaratnya disebut chapter presiden, uang membernya cuma satu gitu kan sekarang kan, udah chapter presiden gitu. Jadi kira-kira filosofinya apa sih Full Gospel? Jadi sebenarnya Full Gospel ini simple ya. Kalau chapter presiden itu adalah ujung tombak. Satu chapter itu sebaiknya minimal itu ya ada chapter presiden, ada sekretaris, ada bendahara. Itu minimal ada 3-4 orang dulu, nggak bisa 1 atau 2. Dari situ kita bisa ajak teman dan kita berkembang terus. Jadi mungkin di ANZ ini belum, tadi Pak Adam sebut di situ belum ada VREP dan Ardi, ya itu nggak apa-apa. Tapi ujung tombaknya adalah di chapter presiden. Dan nanti malam itu ada acara TNT, silakan ikut aja Pak David supaya lebih jelas lagi Pak. Ya, itu aja Pak David. Oke. Oke, mungkin saya bisa kasih jawaban ya Pak David, filosofinya. Karena kita ini kan franchise dari Amerika. Amerika itu kan negara yang sangat semuanya kalau bisa dibikin showbiz. Semua harus tampilannya harus keren, harus ini. Kalau enggak dunia enggak menarik. Nah, kita ini kan businessman. Artinya orang-orang yang bukan full timer tapi orang bekerja profesional. Nah, itu dokter kepada sesama dokter, insinyur sesama insinyur, arsitek sama arsitek, pengacara dengan pengacara, businessman ya, sesama businessman. Nah, itu kalau dengar kata presiden gitu kan beda Pak dengan kalau bukan chapter presiden, mungkin di istilah Indonesia atau apa kan kurang ini ya. Memang dari Amerikanya begitu Pak David. Jadi kita cuma ngikutin, tapi saya tahu betul itu problem atau itu memang kalau disebut presiden, makanya sebelum menjadi presiden chapter itu harusnya ya menurut kualifikasi daripada ini dia harus lahir baru Pak. Itu persyaratannya. Jadi pengurus di Full Gospel itu nggak main Pak. Begitu dia ini datang baru ini kita nggak tahu dia siapa langsung main diangkat, itu keliru besar itu. Sangat keliru besar. Jadi kita harus tahu nih orangnya yang bawa siapa, dia kemudian betul-betul dibimbing kerohaniannya, lahir baru. Nah, ciri-cirinya apa? Yang dulunya dia suka sekarang menjadi nggak suka, yaitu keduniawian atau apa. Nah, itu kelihatan. Dia begitu antusias, ikut pelayanan, ikut kegerakan Full Gospel. Nah, orang itu layak jadi pengurus. Tidak tiba-tiba diangkat. Nah, terutama menjadi presiden chapter itu harus ikutin yang namanya super ALS, Pak. Nah, ini kualifikasinya berat, Pak, kalau zaman kita dulu 40 tahun yang lalu. Harus ikut serta super ALS, Pak. Harus diikutin namanya ada 8 prinsip leadership. Harus yang sekarang diambil sama gerejanya Pak Edilio menjadi ada itu namanya ada 7 circle of life Pak. Jadi begitu luar biasanya awal-awal Full Gospel itu zamannya Pak Demos ya, bukan anaknya. Zamannya Pak Demos itu betul-betul karena yang mengelilingi Pak Demos itu orang-orang hebat semua. Orang yang memang concern dengan karakter, dengan integritas seorang pria. Nah, itu kira-kira filosofinya menjadi kenapa terus presiden chapter. Nah, itu istilahnya bahasa keren kan, memang kita dari Amerika jadi pakai bahasa semuanya pakai Inggris Pak. Nah, diterjemahkan ke Indonesia gimana, masa lurah Pak. Mau terjemahkan gimana kan tetap presiden Pak. Ya itu kira-kira Pak David ya. So kita bangga kalau memang orang-orangnya memang qualified betul, orangnya sangat punya integritas, karakternya. Nah, itu sangat dituntut karakternya Pak. Orang-orang yang dulu orang dalam gelap dia menjadi terang, yaitu kelahiran baru, lahir baru Pak. Ya, born again. Amin. Oke, terima kasih Pak Yung. Terima kasih banyak.
Coba sekali lagi, ada Pak lagi Taufik, yang itu di dalam ada Pak Rudi, Pak Vincent, boleh tanya aja nggak apa-apa kan? Ya, makanya saya mau Senior-senior lempar. kita. Iya nih. Ya. Mungkin Pak Vincent, Pak Rudi ada tambahan atau masukan lagi buat kami yang di INZ. Semoga kita orang bisa lebih maju dan ya kencang nih untuk membuka mencari jiwa-jiwa baru dan terutama para chapter-chapter yang baru. Silakan Pak. Coba Silakan. kalau enggak ya Pak ada. Vincent. Ya. Pak Vincent-nya boleh ngomong sebentar? Ya, Pak Arto, silakan Pak Arto. Oh, terima kasih Pak Hardi ya. Pak Yung juga ada di sini. Memang kita sendiri memang dulu pernah kepengurusan lakukan land lift. Nah sekarang kita coba. Nah saya tanyakan pengalaman dari yang senior. Inisiatifnya itu biasanya dari RDD, chapter yang ingin dikunjungi. Satu. Terus kedua, kalau misalnya sangat berapi-api untuk mengunjungi tertentu, dan memang tadi Pak Adam sudah sebutkan, maksudnya mereka kekhawatiran. Bagaimana komunikasi kita kepada supaya mereka tahu bahwa kita bukan untuk membebani mereka, karena pasti mereka takut sekali. Wah, datang 7 orang, kita cuma 2 orang, mereka kan merasa malu atau risih untuk menyambut kita. Bagaimana kita bisa memberi semangat atau comfort buat mereka bahwa kedatangan kita ini very supportive, bukan untuk membebani mereka gitu. Kami mau belajar pengalaman senior itu. Oke, silakan Pak Ardi. Oke. Oh, sorry ya, tadi suaranya kayaknya putus-putus, gak begitu jelas. Yang saya dapat beberapa aja. Mungkin tadi tanyanya kalau dari tim 7 orang yang terima itu 2 orang ya, seperti itu ya? Ya, begitu. Betul. Jadi kalau seperti itu jalan aja, gak ada masalah. Saya sudah pernah alami. Kami pergi ke satu daerah. Daerah itu baru berkembang. Kami waktu itu pergi itu ada 7-8 orang. Yang menyambut kami itu cuma 2 orang aja, presiden chapter sama sekretaris saja. Jadi mereka layani kami, ya kami datangi juga, gak apa-apa. Tapi ya kita harus berdoa terus lah. Karena seperti itu kita pun harus cari orang yang betul-betul yang punya hati. Karena Airlift ini pengorbanannya itu kan cukup besar ya. Setiap peserta itu harus biaya sendiri dan sebagainya. Tapi kalau memang mereka belum siap, regional kita kan cukup luas. Kita bisa cari yang lain aja. Ya. Pak Adam, kira-kira begitu ya Pak Adam ya. Ya, Pak Ardi, makasih. Itu Pak Arto. Ya, ini kita bisa pelajari, bukan orang yang kita kunjungi, tapi dari kita yang kita mau mengunjungi. Api yang kita kepada mereka, ya enggak? Iya. Suaranya putus-putus. Jadi saya paham juga Pak Ardi, tadi sudah dijelaskan Pak Richard juga, bahwa sebenarnya chapter presiden nih yang mestinya juga meminta untuk didatangkan ya kan, atau dikunjungi gitu. Kalau memang mereka apinya sedang redup. Tapi kami sebagai departemen yang mencoba 4 pilar ini melihat dan memantau gitu memang. Kalau memang chapter-chapter yang ada di INZ ini sedang redup, kami harus setidaknya menyapa. Betul ya Pak Ardi ya? Iya. Bawa api ke sana. Iya. Oke, yang lainnya chapter presiden dipersilakan. Sebelum saya nanti coba nih pada Pak Rudi. Wah, terima kasih Pak Rudi. Mungkin ada 1 patah, 2 patah juga. Dan Pak Vincent juga. Silakan chapter presiden. Andrew. Saya Pak Taufik. Oh, tuh saya lihat Pak Jeffrey. Ya, Pak Jeffrey, silakan. Ardi, saya mau tanya. Tadi kan pembicaraan kita adalah yang chapter atau tempat yang kita mau kunjungi relatif kurang atau kurang semangat dan lain-lain. Tetapi memungkinkan enggak kalau misalnya dari landlift and airlift and landliftnya dari regional katakan,
membawa beberapa orang daripada chapter kita yang kurang semangat dalam tanda kutip kepada suatu chapter yang justru lagi sedang on fire, sehingga mereka bukannya justru memberkati juga, tetapi justru pulang-pulang juga diberkati gitu dari chapter yang dikunjungi. Kira-kira memungkinkan nggak begitu? Terima kasih. Boleh aja, Pak. Boleh. Boleh, Pak. Itu seperti itu ya seharusnya boleh aja kita kunjungi aja. Saling mengisi, Pak. Iya. Masuk. Ya, Pak. Terima kasih. Ya. Ya, jadi bisa juga seperti misal kata sekarang di Melbourne Pak David Wongso baru 1-2 orang, beliau sendiri yang bisa terbang ke Sydney gitu Pak ya. Kalau di Sydney lagi ada chapter meeting gitu Pak. Iya. Ya seperti itu ya Pak Hadi. Iya, boleh nggak apa-apa. Kalau sebaiknya sih ada tim ya dari yang mau kunjungi ke sana ya 2-3 orang lah. Kalau namanya airline lift itu mesti ada 2-3 orang ya. Satu tim itu. Oke. Nanti saya bahas dengan Pak Adam seperti apa. Ada lagi teman-teman? Itu sambal yang gua beli itu mana? Arman? Kalau silakan. Pak Ardi, pertanyaannya sih kalau pada saat kita pergi ke sana, apakah ada acara yang harus, maksudnya susunan acara kita mesti ini, mesti itu dan sebagainya? Bagaimana gitu loh susunan acara? Sampai sono apakah kita bawa pujian atau ada kesaksian atau yang lain-lainnya gitu loh? Apakah ada bakunya gitu loh? Sampai sono acaranya apa? Kalau biasanya airlift ya kita ke sana, suara saya dengar ya Pak ya? Iya ya, jelas sekali. Kalau kita biasa ke sana ya seperti biasa aja, mulai dengan doa, utamakan kita kesaksian Bu Gospel ini, supaya banyak jiwa kita bisa menangkan ya. Karena kita yang menjangkaunya orang-orang awam, kita kasih terlalu dalam mereka juga gak ngerti kan. Kita carikan orang-orang awam. Ya melalui kesaksian kita lah mungkin banyak jiwa kita bisa menangkan. Jadi ya seperti yang kita lakukan ini, satu pujian, kesaksian, satu pujian masuk ke pembicara gitu. Seperti chapter meeting gitu ya. Chapter meeting seperti chapter meeting gitu, kasih waktu untuk Q&A. Kadang masalah-masalah regional itu kan beda-beda gitu. Ya. Ataupun masalah-masalah chapter itu beda-beda supaya ada masukan gitu. Ya. Saya kira itu, Pak. Ya, terima kasih. Yuk, siapa lagi? Teman-teman. Pak Kalianto mungkin di Gold Coast. Oke. Udah sehat ya, Pak Kalianto. Sedang sakit. Teman-teman yang lain? Apakah ada pertanyaan lagi? Ya kalau enggak saya mau minta tolong dengan Pak Rudi Yap. Mungkin ada 1 patah, 2 patah. Waduh, kita ANZ benar-benar terasa terhormat sekali nih bisa dihadiri sekarang acara. Pak Rudi, silakan Pak. Suaranya Pak. Oke. Suaranya. Ya. Ya, silakan Pak. Ya, FGB Man. Be strong in the Lord. Wah, tadi saya ikutnya di tengah-tengah, tapi saya bisa merasakan apinya dari ini luar biasa ini. Api yang dari pertanyaan-pertanyaannya begitu detail, begitu tajam, terus pembicaranya juga orang yang memang hidup sudah dari Airlift and Lift, jadi cocok itu. Ini mungkin saya tambahkan sedikit dari pengalaman ya, teman-teman, bahwa kita Airlift and Lift itu datang berkunjung memberkati chapter yang kita kunjungi. Dan dalam waktu yang sama juga kita diberkati. Karena apa? Putus ya. Suaranya nggak kedengaran. Putus Pak Rudi. Suaranya Pak Rudi. Kalau kita berangkat keluar, ini dengar nggak?
Halo? Ya, Nah, ini udah dengar. Ya. 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 Jadi kalau kita keluar, pasti yang kita sesama tim itu akan terjalin chemistry yang sangat luar biasa. Ya. Kalau kita di chapter masing-masing, kita ketemu 2 jam, hahaha, nggak dalam pembicaraannya. Tetapi kalau kita berangkat sama-sama, tidur sama-sama, ngorok sama-sama, makan sama-sama, ngeri sama-sama, itu jadi hubungan jadi akrab sekali. Ya. Tadi ada pertanyaan kalau ke chapter yang orangnya cuma 2 atau 3 bagaimana? Ya nggak apa-apa. Kita justru ke sana membantu mereka, ya kan? Bila perlu kita bantu mereka undang teman, kasih voice, bersaksi itu. Jadi menjadi contoh untuk tempat yang baru itu bagaimana mengundang orang. Ya. Itu nggak usah itu namanya kan bisa fishing chapter, bisa apa. Jadi mereka tahu seperti apa run chapter. Itu memberkati mereka. Tadi pertanyaan Pak Jeffrey sangat bagus. Bagaimana kalau chapter kita nggak punya pengalaman, datang ke chapter yang punya pengalaman? Nah, saya ingat 3 tahun lalu di DKI 5 ada satu chapter dengan VREP-nya berangkat. Orangnya datang itu memang ada sekitar 10-11 orang. Nggak punya pengalaman. Waktu itu mereka ke Batam. Kan? Ini semua orang baru ini. Orang baru berangkat ke Batam yang chapternya sudah senior, sudah mantap kan. Terus pembicaranya juga chapter presiden nggak usah lah. Orang baru disuruh bicara, gayanya gaya orang pengusaha gitu. Sampai dia bilang gini, ada kesalahan yang cukup fatal. Dia bilang, kita orang full gospel pasti diberkati. Karena kalau tidak diberkati, ada tanda tanya. Sementara di sana itu ada beberapa leaders yang lagi diproses, langsung keluar. Itu kesalahan fatal. Nah, tapi ini kan kita belajar sama-sama. Kebetulan saya ada di sana, terus kita ajak ngobrol, lain kali jangan begitu. Besoknya kita ke Singapura. Nah, setelah di Singapura, dari 10 orang itu saya tantang mereka. Ayo, kita berani dream, ya kan? Siapa mau jadi chapter presiden? Saudara tahu nggak? Ya angkat tangan 7 orang. Wow. Ini kan semuanya dream. Ini semua dream 7 orang nih. Setelah 1,5 tahun, 7 chapter terbentuk. Wow. Wow. Nah, nanti kalian bisa dengarkan kebetulan nanti malam yang bersaksi Daniel Zhao. Itu di bawah dia itu dulu. Dia VREP kalau nggak salah. Saya juga dalam hati saya aminkan saja. Pokoknya kita doa saja kan 7 orang. Karena kalau lihat orangnya pun, aduh, saya secara manusia nggak yakin gitu loh. Dan 7-7-nya jadi. Wow. Sekarang itu sudah belasan chapter terbentuk melalui Elif Landlift. Jadi sebenarnya teman-teman kalau di Elif Landlift setiap kita Elif Landlift kita ajak calon pemimpin, calon kira-kira kita bisa bangun sama-sama. Dan rata-rata pulang dari sana ada chapter terbentuk. Jadi Elif Landlift itu bukan sekedar memberkati orang, kita juga diberkati. Amin. Nah, saya yakin kalau ANZ bisa kemana-mana, apalagi ke Indonesia, pulangnya pasti terbentuk chapter. Amin, amin. Oke, itu aja. Thank you. Maju terus. Ya, makasih Pak Rudi. Waduh, dengan cerita singkatnya, saksian singkat itu benar-benar membakar lagi nih. Kami kebakaran di sini nih, Pak. Jadi untuk teman-teman tuh, kita harus semangat terus, ya kan? Jangan kita lupa saudara-saudara kita yang memang baru, mereka kita bisa undang ataupun kita bisa berkunjung ke mereka. Dan saya dan Adam sudah mempersiapkan untuk airlift ke Gold Coast, Brisbane. Semoga itu akan tercapai di bulan depan, di awal bulan. Oke, yang lainnya, karena waktu juga
sudah lewat ya. Kita udah lewat 20 menit. Sini masih ada Pak Vincent. Coba Pak Vincent, apakah ada masukan buat kami, Pak? Terutama teman-teman di sini. Ada Pak Rudi, ada Pak Ardi. Silakan Pak Vincent. Ya. Terima kasih untuk Pak Hardi, juga Pak Rudiap yang sudah memberikan tips untuk kita. Saya menambahkan sedikit aja bahwa natur daripada airlift, landlift ini atau sealift ini kan naturnya adalah mover ya, penggerak gitu ya. Dan kapasitas yang dimiliki oleh seorang director termasuk di regional adalah harus juga bisa komplit ya. Ya, dari sisi doa, dari sisi TNT, karena sifatnya adalah mover. Jadi nggak bisa istilahnya, gua kan cuma jalan ke sana aja gitu. Terus so what di sana gitu kan? Pasti ada yang sesuatu yang dibagikan. Nah, untuk sesuatu yang dibagikan itu tentu harus diperlengkapi atau sudah lengkap gitu. Seorang airlift, landlift ataupun sealift ini pasti harus sudah lengkap. Sama seperti dengannya FITREP ataupun chapter presiden itu harus tahu at least chapter manual, kemudian TNT level 1, level 2 kalau perlu semuanya. Sehingga apapun yang namanya penggerak ketika mengunjungi sebuah chapter dan ada pertanyaan-pertanyaan dan ketika membagikan pengalaman serta sharing itu bisa memperlengkapi chapter yang dikunjungi, ya. Jadi kadang-kadang kan kita pemikirannya itu terpilah-pilah gitu loh. TNT, airlift, ya kan, doa, enggak, sebetulnya enggak seperti itu. Chapter presiden pun harus komplit, ya. Apalagi juga seorang regional presiden gitu ya. Seorang regional presiden juga seorang airlift, juga seorang TNT. Jadi FITREP juga sama, Ardi juga sama gitu ya. Semakin banyak orang yang bergerak di bidang airlift, landlift, ini kan mover, itu akan menggerakkan chapter-chapter untuk bertumbuh pasti. Jadi kebetulan memang kalau Pak Hardi ini kan suka jalan, ya kan? Memang naturnya jalan. Nah, Taufik juga naturnya jalan ini, jadi cocok sebetulnya. Naturnya itu mesti jalan. Tapi kalau orang yang maunya diam aja, ya jangan ditaruh di airlift. Pendoa Pak Vincent. Mesti pendoa itu. Nah, tapi ingat loh, pendoa itu juga bisa sebagai airlift yang jempolan, ya kan? Jadi poin yang saya sampaikan adalah kapasitasnya itu harus equip each other gitu ya, mesti ya diperlengkapi, lengkap gitu, completed gitu ya, komplit gitu ya. Kalau sekarang ini kan apa sih fungsinya BPNC? Itu juga mover, itu juga nggak bedanya dengan airlift landlift gitu, ya kan? Kemudian kalau TNT pergi ke satu daerah, ya dia juga sebetulnya mewakili airlift, landlift gitu kan, ya. Nah, itu kan fungsi departemennya sebetulnya, tapi kapasitasnya yang saya maksud poin kapasitasnya itu yang different. Kalau dulu ada special force apa? Ya itu juga sama mover gitu, ya, sama seperti airlift, landlift. Itu aja sih. Jadi poin yang mau saya sampaikan adalah yuk baik starting from chapter presiden, FITREP, regional director sampai ke chapter presiden, regional presiden, bahkan sampai NVP, REVP dan NP itu semuanya tuh harus punya kapasitas yang sama dan mereka itu adalah mover semua gitu. Itu aja.
Jadi jangan ada segregasi itu hanya untuk keperluan departemennya yang terkait oleh apa. Tetapi kontennya itu harusnya sama gitu, ya. Jadi jangan membedakan pisang dengan kulitnya. Semua yang paling penting tuh pisangnya, kontennya. Kalau packagingnya itu adalah terkait kepada departemennya, tapi pisangnya sama harusnya, gitu loh. Ya. Mudah-mudahan kita menjadi pisang Ambon semua nih, Pak Jeffrey. Bukan pisang raja, Pak. Pisang raja, pisang tanduk. Pisang tanduk. Oke, that's the way I look, gitu ya. Thank you. Terima kasih Pak Vincent, terima kasih banyak, ya kan. Ya itu teman-teman, benar-benar ya hari malam ini kita benar-benar diberkati, ya kan, dapat beberapa masukan, arahan. Semoga kita bisa sama-sama bergandeng tangan untuk memajukan ANZ, dan semoga bisa ada chapter-chapter baru muncul di ANZ. Jadi kalau di Sydney 3, nanti saya ke Gold Coast bisa balik lagi, bisa bawa chapter lagi, kata Bro Pak Hardi atau Pak Rudiap. Benar-benar itu diberkati lah, ya kan. Mungkin aja Andrew ke Melbourne muncul lagi nanti chapter baru. Amin. Satu lagi sebelum saya lupa. ANZ ini kan yang paling jarang kena kunjungan airlift and landlift. Kita undang Pak Hardi untuk hadir tanggal 11-11. Ya. Ini paling jarang itu, ya kan? Yang paling jarang. Pak Rudiap juga ada di sini, diundang juga, ya. Siap. Kayaknya Pak Rudi udah ready tuh ikut. Soalnya jangan sampai dianaktirikan loh ANZ. Australia bagus, Pak. Saya sudah dapat visa. Waduh, mantap. Dalam 2 minggu bisa dapat visa, itu mujizat itu. Mujizat sekali, Pak. Itu tamu saya aja sampai sekarang belum datang tuh, belum dapet. Itu kalau Pak Rudi sama Pak Hardi ke sana, jangan lupa tuh Pak Kalianto ke Gold Coast juga itu, ke Brisbane. Ya. Wah, harus. Kalau ke Australia belum ke Gold Coast, belum ke Australia loh, atau ke Melbourne. Sama ke Melbourne dong Pak Vincent. Melbourne Pak David. Mesti ke Glen Waverley nih, Glen Waverley. Naik sepeda. 2 minggu lah siapin. Welcome Pak, welcome. 2 minggu, ya kan? Siap. Oke, kita sudah lewat, waduh tak terasa ya, sudah lewat hampir 8:30. Ya sebelum saya lempar ke Bro Adam untuk pengumuman, mungkin masih ada lagi. Wah, di sini ada bos saya Bro Maxi nih hadir nih. Ya, saya salam dulu Bro Maxi. Mungkin Nah, ini juga naturnya juga jalan-jalan terus ini naturnya. Iya. Jadi cocok lah yang naturnya kayak Hardi nih berarti. Iya. Saya ini Pak Hardi, saya ini memang pekerjaannya di bidang transport. Jadi memang sering bawa-bawa orang terus, dan juga welcome buat yang nasional kalau mau datang ke Australia, silakan menghubungi kita ANZ, terutama saya melalui Bro Eden. Nah, saya bisa sambut dari airport dan jalan-jalan lah. Kita siapa tahu bisa. Oke, Bro Adam, dipersilakan untuk pengumuman. Setelah itu mungkin bisa menunjuk doa penutup. Oke. Terima kasih sekali lagi Pak Hardi dan juga Pak Richard yang sudah keluar dari Zoom ini, Pak Vincent dan Pak Rudiap yang sudah memberikan begitu banyak arahan kepada kami. Ini kalau di total tadi, waduh, ini pengalaman 80 tahun nih kayaknya. Pak Hardi dari tahun 2000 berapa? 2002 ya? Ya, 2003 ya, Pak? 2002 ya? 2003 Pak Richard. Ya. Di total kayaknya udah 80 tahun nih. Kita benar-benar beruntung sekali bisa belajar dari senior-senior kita. Tadi kita dengar Pak Richard bilang motonya itu pergilah.
Kalau kita Airlift dan Landlift, kita di ENZ, moto kita itu mestinya Joshua 1 ayat 3. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, itu telah aku berikan kepadamu, seperti yang aku katakan kepada Musa. Jadi Bro Taufik, terus jalan, kita injak semua city, ya, dan kita menangkan untuk Yesus ya. Siap. Kita juga mesti ingat apa yang diajarkan oleh Pak Jeffrey dan Pak Erwan, bahwa kita itu selalu harus mendeklarasikan, terutama mendeklarasikan misi kita untuk menyatakan bahwa kemuliaan Kristus lebih berharga daripada hidup kita. Kita juga harus ingat 1 Petrus 2 ayat 9, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jadi kita itu selalu ingat bahwa misi kita itu untuk menceritakan testimoni kita, bahwa kita itu sudah keluar dari kegelapan, kita sudah keluar dari sana, dan kita sudah ada dalam keterangan, dan kita ingin semua orang juga menerima keterangan seperti itu. Jadi thank you semua teman-teman, pengumuman saya. Ini kita kasih break 1.5 hour. Nanti jam 10 malam kita ketemu lagi ya. Ada nasional Zoom, itu penting sekali. Kita mesti pelajari apa itu yang disebut dengan field rep dan regional director. Di sini kita tidak ada, dan mungkin sudah waktunya Sydney kita memilih field rep ya. Wah, ya. Kita belajar nih gimana kualifikasinya. Gimana memilih field rep yang cocok untuk Sydney. Oke, teman-teman, thank you. Saya minta, kalau gitu saya minta Pak Arman. Pak Arman, udah makan kan? Ya, Pak Arman. Belum loh. Ini soalnya ini baru mau makan. Sydney One Wakil Presiden. Silakan tutup dengan doa, Bro. Oke. Mari kita berdoa. Tuhan, kami ucap syukur, terima kasih Tuhan kalau Engkau begitu baik kepada kami. Engkau selalu memperhatikan kami Tuhan, dan juga bahwasannya Engkau adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, terutama pada kami Tuhan. Tuhan, terima kasih atas pencerahan yang begitu tajam Tuhan dari para senior kami di Indonesia ini Tuhan. Biarlah Tuhan, apa yang telah kami dengar Tuhan, boleh kami pakai untuk kemuliaan-Mu Tuhan di tempat tempat kami, khususnya Australia dan New Zealand Tuhan. Biarlah Kau juga berkati para pembicara hari ini Tuhan. Kau berkati Pak Hardy, Pak Rudiap, Pak Vincent, dan juga Pak Richard yang sudah meninggalkan meeting ini. Biarlah Kau berkati keluarganya Tuhan, pekerjaannya, semuanya Tuhan. Kau tambahkan lebih dalam lagi Tuhan, sehingga pelayanannya Tuhan yang ada di Indonesia maupun yang ada di internasional ini Tuhan, boleh Kau pakai Tuhan untuk membawa jiwa-jiwa yang tersesat, jiwa yang belum mengenal Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah pada malam hari ini segala sesuatu yang telah kami dengar Tuhan boleh kami pakai dan kami boleh jalankan untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Thank you. Ya, sekali lagi terima kasih Pak Ardi, Pak Rudia, Pak Vincent, semua yang sudah hadir. Waktunya semoga nanti ada di lain kesempatan kita ketemu lagi. Terima kasih. Thank you. Pak Adam. Thank you semuanya. Bro Maxi. Pak Irwan. Thank you. Yang masih mau ngobrol, silakan. Iya. Halo. Pak. Halo. Ya, Pak Vincent. Thank you. Ya, Pak Vincent, silakan. Hari ini juga ada benturan sebetulnya ada itu kan Fitrep sama Ardi ya. Iya, sejam setengah lagi Pak. Iya. Nanti saya nggak bisa gabung karena saya melayani di couple meeting untuk Kelapa Gading, gabungan LOF dan Kelapa Gading. Tapi nanti kalau ada lebihan waktu, I will join. Oke.
Ya. Oh, Baik, gitu. Pak. Hari ini Pak Fitri dari pagi udah melayani di. Iya. Oh iya. Tadi bagus sekali itu. Apa anak-anak muda ya? ada Hati, kan? 35 orang tadi. Harta, Iya. harta atau hati? Happy cuan untuk Pak Erwan. Oh, Happy thank you, cuan. thank you. Happy cuan. Sekarang saya ada dilema nih Pak Vincent. Kenapa? Maksudnya kalau dijual takut gak kebeli lagi. Jangan dijual dong. Oh, Itu masih si keep ya. Henry kan udah double up itu, lebih dari double up. Kalau saya sih masih 50% gitu. Jadi nggak usah di robot trading atau apalah. Bitcoin ini very clear kok. Oke. Jadi keep aja ya, keep dulu ya. Bayangkan Pak Arto 1,5 bulan we made up WhatsApp group 6 July, you see. And I propose I suggested to buy Bumi. You see at 70 now is 175. Yeah. Double. More than double. More than double. Wow. More than double. Waduh. So I also talk to many leaders in Jakarta. Saya tadi bagikan prinsip-prinsip ke anak-anak muda, bagus tadi ada sekitar 10 orang ya untuk beginner. Sebetulnya nggak susah-susah amat sih kalau investasi itu. Saya bagi 5 prinsip dan 5 hal yang utama gitu. Jadi kalau itu dilakukan sih udah. Ya. Cuman nggak tahu teman-teman udah pada buka rekening belum ya? Pak Adam udah buka? Saya punya rekening cuma bisa beli top seri. Ini belum dapat ke sana. Aduh sayang ya, pusinya. The opportunity to buy, to invest in Indonesian stock is more bigger. The opportunity to get gain gitu. Iya. Pak Arto udah buka ya? Saya buka tapi saya kecil karena ya kan saya mesti pakai orang punya ya. Tapi you did buy, right? Iya, buy. Memang Bumi itu saya bisa naik 40%, tapi saya kecil sekali. baru cuma di bawah 10 juta rupiah karena saya coba-coba gitu. Dan juga testing the water. Orang testing the water. I think you should try. Still there is a lot of opportunities. Not only one stock, one kind of stock, but many kind of stock. Tapi benar, saya baca di AFR News ya, Australian Financial Review. Sekarang banyak dari super fund itu lari ke Indonesia. Yes. Itu nama Indonesia Stock Exchange, Jakarta Stock Exchange itu ditulis mereka karena pertumbuhannya tinggi sekali. Kalau di Australia very unstable. You know, Indonesia itu sekarang terkenal sekali karena resource country kan. Seluruh tambang yang terbaik itu ada di Indonesia semua. Nikel, batu bara, boksit, tembaga, ya. We thanks God that we are very rich in mining resources gitu loh. About nickel, we are also the largest nickel producer, nickel deposits in the world, ya. Wow. Nah, jadi saya ada ngomong tadi beberapa cuplikan. Saya bilang nikel yang terbesar itu dimiliki oleh MDKA, Merdeka Gold. So you should invest in this company, Merdeka Gold. Tickersnya kodenya MDKA, Merdeka Gold, MDKA. Mama David, Mama Delta Kilo Alpha. MDKA ya Alpha. So this company has deposit the largest deposits, but not explored yet gitu loh. Explored yet. Jadi kalau dia udah dieksplor, diekstrak, ya udah lain lagi ceritanya gitu loh. Dan itu butuh waktu 2 tahun ya. And the management, the owner of this company is also a good guy.
Edward Suryajaya, Edwin Suryajaya. Oh, itu Astra ya, anak Astra. Astra, Astra owner. Iya, Astra. Anak William. Iya, dia dikenal sebagai seorang devoted Christian juga, devoted Christian. Saya tadinya udah incer Pak, tapi saya incernya yang si Antam punya, harganya ketinggian. Aduh, udah jangan. Ini saya udah kasih slot ya, MDK please, kalau bisa you invest lah. Gitu ya. Tapi sekali lagi timeline is very important. Time horizonnya. Ya. Jadi untuk jangka panjang lah ya. Ya, just kalau untuk tadi kan anak-anak muda saya bilang, you kan masih long time your future gitu loh. Saya ngomong, kalau 10 tahun lagi mungkin apa yang you invest sekarang can also study for your relative or your sister or younger brother atau younger sister. 7 turunan. Enggak 7 turunan, maksudnya tergantung amount of investnya dong. Kalau jelek. Punya 7 turunan. 7 turunan. Ayo Pak Adam, Pak Irwan itu ya. Makasih ya Pak Vincent. Oke, Pak Vincent. Kamsia. Terima kasih Pak Vincent. Supaya Pak Taufik banyak bisa airlift lagi, lebih kencang lagi. Pak Vincent, one question very quickly. Enggak apa-apa, Pak Vincentnya lagi. Pak Vincent. Ya. Gimana? Oke. Wilfred biasanya milih dari mana, Pak Vincent? Wilfred milih apa? Milihnya dari mana? Biasanya 2 chapter presiden yang paling mature, kemudian diangkat jadi fit rep. 2 orang. Nah, sementara yang di chapter, misalnya ada chapter presiden A dan B, ya kan? Nah, dari 2 ini mana yang mau dipromot? Misalnya si A. Tapi pastikan bahwa A itu punya wakil yang bisa diangkat jadi chapter presiden. Oh gitu. Jadi very easy sebetulnya. So setiap chapter presiden itu fit rep itu mengepalai 2 chapter presiden. Nah nanti dua AB ada fit rep 1, CD fit rep 2. Nah fit rep 1 dan 2 di atasnya adalah RD 1. RD milihnya gimana? RD-nya itu kalau ada 3 fit rep, mana yang mau dipromot gitu. Gitu. Oke. Jadi selalu jenjangnya dari bottom up. Oke, ya. Bottom up. At the end of the year kita ada field rep dan RD ya. Amin. Ya, itu sebetulnya itu yang terbaik. Jadi maksud promotion from within lah kalau di full gospel. Nggak mungkin langsung dari antah berantah langsung jadi fit rep, enggak. Dia mesti tumbuh di bawah gitu loh. Jadi jenjang berikutnya dari chapter presiden ya gitu. Yes, that's right. Jadi 1 fit rep itu 2 chapter presiden biasanya. Oke. 1 regional director, 2 fit rep. Oke, siap. Nah, kemudian 2 atau 3 regional director, ada 1 regional presiden gitu. Siap. Yap. Thank you. Oke. Sampai ketemu malam nanti. Thank you. Oke. Don't forget ya itu ya. Mana nih? MD. Kita mesti ada meeting lagi tuh. Itu ya. MDK. Mesti ada seri kedua lagi nanti. Oke. Nanti diadakan sharing kedua aja Pak Irwan. Saya rasa lebih. Tapi please harus bisa buka rekening, percuma. I speak juga percuma kalau nggak buka. Ini rekeningnya Indonesia atau Australia? Indonesia. Hari itu Pak Jimmy Ini udah buka tuh. Udah buka melalui Monex Australia. Apa? Monex. Ya entar saya tanya dah. Ya. Oke, thank you. Terima kasih Pak Vincent. Ya, Terima kasih Pak Harto. Sampai ketemu yang lain guys. Thank you. Bye.